di sore hari ini pas weekend ya, Sabtu 23 Januari 2021. Ketemu lagi bareng saya Dini Zaki di Bedah Bisnis, dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ini usia usahanya masih, waduh, kalau bisa dibilang masih balita ya, masih belum 2 tahun loh, tapi udah namanya di mana-mana. Apalagi kalau bukan Kebab Mama. Dan kita sudah kedatangan ownernya langsung sore hari ini di studio Smart FM, Mbak Wita. Ya. Halo Mbak Wita. Halo Mbak Dini, selamat siang Mbak. Selamat siang, apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, usaha lancar? Alhamdulillah Mbak. Ya, belum 2 tahun ya, luar biasa ya. Iya. Kebab Mama. Nah ini yang paling aku pengen tahu, Kebab Mama ini kenapa sih namanya Kebab Mama? Mungkin karena yang punya Udah mama-mama ya. Boleh cerita dikit nggak nih, Kebab Mama ini namanya kok bisa Kebab Mama? Mungkin yang pertama tadi karena udah mama-mama ya Mbak Dini. Terus yang kedua memang di kantor atau di lingkungan sekitar tuh dipanggil mama. Oh gitu. Bingung pertama mau ngasih nama apa, hasil ya namanya Kebab Mama. Kebab Mama lebih mudah ya, lebih diingat. gampang diingat juga. Iya. Oke, kemudian proses daripada memilih bisnis Kebab Mama ini, kenapa memilih bisnis kebab? Kalau dibilang memilih bisnis sebenarnya nggak ada memilih ya Mbak ya. Lebih kepada kayaknya ngalir gitu Ngalir, aja. ya. Karena pertama sih untuk produksi keluarga, untuk konsumsi keluarga. Terus kalau ada teman datang kita suguhin ini. Dan sampai sekarang kita kayak mimpi aja gitu. Kayaknya udah garis tangan mungkin ya. Iya, kayak ngerasa mimpi aja, udah berkembang, udah dari mana-mana. Dan udah ngalir aja gitu Mbak Din, nggak tahu deh. Dan segalanya dipermudah kayaknya ya. segalanya Semua dipermudah. perizinannya juga Benar, udah oke iya. gitu ya. Mungkin karena tadi ya relasi juga ya, sama mungkin pergaulan temen, banyak dibantu oleh temen sih. Nah gitu, smart listener harus memperbanyak teman, memperbanyak relasi kalau memang berniat serius untuk membuka satu usaha ya, itu nggak bisa dipungkiri ya, memperluas relasi ya. Oke, dari awal tahun berapa tuh? Kita itu memang nama ya, untuk nama itu kita tahun 2019 tanggal 15 untuk izin namanya kemarin. Untuk izin namanya ya, dan sejak itu serius sampai sekarang. Iya. Udah di mana-mana aja nih Kebab Mama. Alhamdulillah kita untuk franchise itu sudah ada di 10 kota. Wow, 10 kota. 10 kota di Sumatera Utara, 2 kota di Jawa. Di Jawa, di mana aja kalau boleh tahu? Kalau untuk di Jawa itu kita di Tangerang sama di Bekasi. Tangerang dan Bekasi. Benar. Kok bisa sampai sejauh itu? Gimana prosesnya tuh Mbak? Sampai ke Nias kita juga udah ada. Tuh dia lagi. Nias loh, itu nggak sembarangan ya, kalau udah sampai ke Nias tuh kayaknya Gunung Sitoli. Udah ada juga. gitu ya. Oke. Dan itu untuk kriteria ke Mbak Wita untuk menjadi franchise-nya gimana? Nah, yang pertama itu mereka harus infokan dulu ke kita, mereka tuh mau bukanya di mana, harus foto lokasi, kita survei, baru akad, tanda tangan semuanya, MOU. Lengkap sih Mudah semuanya. sebenarnya ya. Mudah banget. Hanya kalau mengikuti persyaratannya mudah gitu ya. Bener, karena kita nggak mau ngeribetin kan. Selama ini kan untuk Sumatera Utara sendiri itu biasanya beli franchise dari luar. Kenapa sih nggak dari Sumatera Utara? Utaranya Padahal kita sendiri. ini UKM-nya tuh banyak loh. Kita banyak banget UKM kita bagus-bagus. Makanya kita di situ berpikir kenapa nggak dibuat franchise, gitu kan? Makanya coba tawarkan franchise dan banyak yang mau juga sih. Dan jadilah Kebab Mama ini termasuk salah satu UKM yang sukses ya. Alhamdulillah. Tapi kita masih belum tahu karena masih awal. Masih awal ya. Nah ini berarti tantangan buat Wita nih ya. Dari awal merintis udah langsung bisa bilang sukses gitu ya. Gimana cara mempertahankan untuk bisa lebih sukses lagi? Mempertahankan itu yang sulit ya. Kalau mencapainya gampang, mempertahankan yang sulit biasanya. Mudah-mudahan aman lah ya, seterusnya bisa sukses ya. Nah sejauh ini kendala yang Mbak Wita hadapi dalam menjalankan bisnis Kebab Mama itu kira-kira bisa diceritakan? Kendala sih kalau untuk produksi, alhamdulillah nggak ada, karena kita sudah ada timnya memang untuk produksi, baik itu kulitnya, untuk isinya juga sudah ada, dan untuk tim marketingnya juga kita sudah ada juga. Lebih ke mungkin pengiriman ya. Apalagi di masa-masa sekarang ini ya. Pengiriman aja sih, kita sering terbentur di pengiriman. Dan kayak gimana cara mengatasinya? Kayak misalnya ke Jawa itu kan harus 50 kilo itu minimal. Jadi kita harus agak lama ngumpulin yang 50 kilo ini. Itu karena kan belum tentu mereka butuhnya banyak gitu. Terlalu lama takut nanti juga yang mesen, aduh
kelamaan ya. Jadi ya di situ. sulitnya di situ. Sulitnya Ya. di situ aja sih. Oke. Nah tadi ngomongin tim nih Mbak Wita, ada berapa nih yang mensupport Mbak Wita di Kebab Mama? Kalau untuk tim kita udah ada 5 orang. 5 orang, yang ya. produksi. Oke. Nah, marketing kita lagi cari lagi nih untuk marketing. Oke, marketing lagi cari nih siapa yang berminat. Marketing online dan offline. Aku boleh nggak sih Mbak? Nanti ada isyarat ya. Oke, kemudian untuk ini kan Mbak Wita udah ngejalanin bisnis Kebab Mama ini selama hampir mau 2 tahun. Ada nggak kira-kira yang Mbak Wita pengen sampaikan untuk apalagi di zaman yang sekarang ini nih pengen orang punya usaha gitu ya, tapi bingung mau usaha apa, bingung juga modalnya gimana gitu. Bisa sharing nggak dengan Mbak Wita gimana kira-kira? Bisa. Jadi buat smart listener. Jangan pernah takut untuk memulai suatu usaha. Mungkin banyak di antara smart listener tadi gini pemikirannya, aduh aku tuh nggak punya modal mau usaha. Sebenarnya modal itu bukan hanya dari segi materi ya. Kalau kita punya kemampuan, kita punya ilmu, itu udah modal utama. Keberanian itu juga modal utama. Jadi kalau misalnya nih kita, aduh aku nggak punya modal, jangan pernah beranggapan kayak gitu. Kita semuanya punya kemampuan dan yang pasti kita harus berani, itu aja. Oke. Bicara tentang modal, mengawali usaha Kebab Mama, berapa nih modal awal yang ditanam sama Mbak Wita? Aduh Mbak, nanti pasti nggak percaya loh. Kenapa? Karena pertama kali produksi itu cuma 20 piece aja. 20 piece? Kalau Itu produksi? Itu sebenarnya bukan produksi, cuma untuk dibuat. Terus orang suka, dia repeat order. Terus Wita buat lagi. Jadi kalau dibilang modal awal berapa ya? 2 juta kali cuma ya, itu 1 juta hanya untuk belanja ayam sama buat kulitnya Mbak. Itu aja. Itu ya. Jadi Ini ya berarti ada Dewi Fortuna nih di mendampingi Mbak Wita kayaknya ya. mungkin modalnya itu kan, buat repeat lagi, dia transfer kita buat. Alhamdulillah sekarang udah 2 digit juga Mbak. 2 digit yang nggak berasa, ini masih belum 2 tahun loh ya. Mudah-mudahan bisa digitnya naik lagi nih. Amin ya Allah. Apa rencana ke depan untuk Kebab Mama? Ya, semoga Kebab Mama ini bisa menjadi produk unggulan Amin. untuk Kota Medan, untuk Sumatera Utara juga. Karena kan kebab kita variannya ini mungkin lebih banyak ya dibandingkan yang lain. Oke, jadi tadi Kebab Mama. Nah ini izinnya tuh udah ada dari MUI ya, Pak ya, Majelis Ulama Indonesia. Kemudian juga udah ada dari Dinas Kesehatan ya. Dan juga untuk variannya ada beberapa ya. Ada kebab ayam, smart listener, ada kebab sosis, kebab sapi juga. Nah ini kebab durian loh. Tortilla terus 5 ya? 5 ya? Oke. Ada satu lagi sih pisang coklat. Oh, pisang coklat belum masuk ya. Nah, sama ada kebab ikan. Oke, ini untuk varian-varian ini resepnya awalnya dari mana nih? Otodidak aja. Otodidak aja. Jadi istilahnya campur-campur sendiri. Kalau Campur buat sendiri. rasa ini gimana ya gitu Iya, ya. benar. Nah, yang paling favorit yang mana nih? Kita sapi sama durian. Oh, durian ya termasuk salah satu yang favorit ya. Favorit ya. Oke. Durian termasuk yang favorit nih, smart listener. Jadi kalau untuk smart listener yang mungkin pengen pesen kebab-kebab dari beragam macam kebab ini, kemana nih? Kalau untuk di Kota Medan, kita sudah ada di 4 swalayan di Kota Medan. Itu di Brastagi Supermarket, Palangkaraya, Pasar Buah Setiabudi, sama di Cemara Asri. Oke. Tapi itu yang frozen. Kalau untuk ready to eat-nya, untuk franchise kita di Medan itu sudah ada di STM sama di Jalan Seksama. Jalan Seksama ya. Oke. Jadi smart listener nanti boleh. Itu untuk yang Medan. Kalau di Tebing juga udah ada. Oh, di Tebing juga udah ada. Tebing, Perbaungan, Kisaran. Saya juga Kisaran. Ada 10 pokoknya ya. Pokoknya 13 kota. Oh, 13 kota. Oke, itu termasuk yang di luar kota tadi ya, yang di Depok. Iya, Oh, dia termasuk 13 iya. ya. Oke, kemudian untuk alamat media sosial nih, yang mungkin pengen tengok-tengok gitu ya, pengen lihat-lihat, ngecek gitu ya, apa aja sih Kebab Mama nih, apa nih kegiatannya atau apalah gitu kan. Kalau untuk IG-nya kita ada IG Kebab Mama, dan untuk tiap daerah tuh mereka juga punya IG. Jadi contohnya misalnya Kebab Mama Tebing Tinggi, Kebab Mama Nias itu ada juga. Nanti boleh tinggal dicek Boleh. aja Di lah. Aceh juga Kebab Mama Aceh. Oh, oke gitu ya, wah luar biasa. Pokoknya lihat aja logonya, nanti logo Mama, Kebab udah, Mama. udah langsung apa Mama. Soal rasa
tiada dua. Iya benar. Oke, Mbak sendiri usianya berapa sih kalau boleh tahu? 34 tahun. 34 tahun, wow. Jadi nggak ada kata tua untuk sukses ya? Udah terlambat ya sebenarnya. Enggak sih, tapi kan sekarang udah langsung sukses ya, belum 2 tahun ya. Jadi memang selain garis tangan ya tadi ya, usaha, keberanian, tekad, pantang menyerah itu penting juga ya untuk kita dalam menjalankan bisnis. Dan jangan terlalu pilih-pilih juga ya. Iya, intinya jangan gak usah malu lah untuk Nggak usah jualan malu gitu ya. kan. Oke, apalagi zaman sekarang ya. Yang penting cuan, Bo. Oke, selain itu Mbak Wita ke depan nih ada punya rencana apa untuk kebab mama? Mungkin untuk kita itu lagi mempersiapkan produk terbaru, varian baru gitu aja. Terus kita Udah boleh dibocorin? tadi tuh yang kebab ikan. Ikan. Karena kan mungkin banyak yang nggak suka ayam atau ini kan ada gizinya juga, apa anak-anak kan sapi suka. kan ya? Sapi ada kan. Kita mau coba kebab ikan. Kebab ikan ya. Ini udah mulai diracik-racik nih. Udah mulai diracik-racik, kemarin udah mau kolaborasi juga dengan Dinas Perikanan untuk yang di Sumut. Mungkin itu mungkin bulan depan ya Mbak ya. Oke. Terus kita juga bakalan buka yang ready to eat-nya di Swalayan Tempo. Wah, Itu ada itu franchise ya. yang beli juga. Mudah-mudahan lancar sampai ke depannya ya. Dan buat teman-teman juga yang mana tahu punya modal tapi nggak tahu nih mau dikemanain, boleh gabung dengan kita. Nah, itu boleh dia. gabung jadi franchise kita. Nah gitu. itu dia smart listener. Jadi sebenarnya modal itu bukan satu hal yang dibingungkan ya. Kalaupun mungkin mau buka bisnis usaha yang lain, ya tinggal disesuaikan aja dengan modal yang kita punya dan terus tinggal diberanikan aja dirinya untuk mencoba melangkah gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Wita kehadirannya di studio Smart FM. Mudah-mudahan pengalaman Mbak Wita menjalankan kebab mamak yang nanti Februari 2 tahun ya. Iya, Nah ini 2 tahun. bisa menginspirasi kita semua, menginspirasi saya dan juga Smart Listener. Sukses ke depannya Mbak Wita. Oke, makasih Mbak Dini. Oke, terima kasih juga untuk Smart Listener yang sudah bersama dengan kita selama lebih kurang setengah jam ya, berbincang tentang kehadiran kebab mamak di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Ketemu lagi bersama saya Dini Zaki di Bedah Bisnis. Sampai jumpa.